pagi, setiap jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini kita mau menyambut hari yang baru dengan sukacita, dengan ucapan syukur. Mari kita berdoa untuk mengawali doa pagi kita pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk penjagaan-Mu, penyertaan-Mu sepanjang tidur malam kami. Dan pagi hari ini kami mau memulai hari kami dengan menghampiri Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau menyembah-Mu, kami mau memuji Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku, jamahlah ku rindu hadirat-Mu, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Ya Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, penuhi kami, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Ya Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku, jamahlah ku rindu hadirat-Mu, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia
Engkau mulia, mulia bagimu Tuhan. Kami sembah, ku sembah Kau kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Dan kami sanjung, sungguh kami sanjung Kau Tuhan. Bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, oh, bagimu Tuhan. Haleluya. Kiana labaya syanabo. Haleluya. Kami sembah Kau, ya Allah yang kudus, Allah yang mulia. Oh, kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, menyembah dalam kekudusan-Mu. Kiara labaya syana maya nalamo, Kiara labaya syana maya nalabaya syana maya se. Mengalir penuhi kami, mengalir penuhi setiap hati ya Allah Roh Kudus. Sungguh kami haus, kami rindu akan Kau Tuhan. Kiara labaya syana maya namu, Kiara labaya syana maya nalabaya se. Kami datang ke hadirat-Mu dengan kerinduan, dengan hati yang lapar dan haus akan Kau Tuhan. Kiana namaya namaya se. Seperti rusari du sungai. Amin Tuhan. Demikianlah jiwaku, ya Roh Kudus penuhi aku dengan urapan baru seperti rusa, seperti rusa rindu sungai. Yes Lord. Demikianlah jiwaku, ya Rabaya Syana Mera, ya Roh Kudus penuhi setiap kami Tuhan dengan urapan baru seperti rusa, seperti rusa rindu. Kami rindu sungai-Mu Tuhan. Waku, ya Roh Kudus penuhi aku dengan urapan. Dengan segenap hati kami nyanyikan seperti rusa rindu sungai-Mu. Demikianlah jiwaku, ya Roh Kudus penuhi aku dengan
Kudus penuhi kami. Ya Roh Kudus penuhi aku dengan urapan baru. Ya Roh Kudus, ya Roh Kudus penuhi aku dengan urapan baru. Yes Lord. Benar Tuhan, itu menjadi kerinduan kami pagi hari ini Tuhan. Penuhi kami dengan urapan baru. Penuhi kami Tuhan dengan hadirat-Mu Tuhan. Kami gak mau Tuhan melewati hari ini dengan cara yang biasa-biasa yang sudah kami lewati Tuhan. Kami mau sesuatu yang baru bersama dengan Engkau. Kami rindu sesuatu yang baru dari Engkau Tuhan. Kami rindu lebih mengenal-Mu. Kami rindu Tuhan semakin dekat dan melekat dengan Engkau Tuhan. Ajari kami untuk kami duduk diam pagi hari ini. Ajari kami Tuhan untuk membangun kehidupan doa kami Tuhan. Kami mau bertumbuh, kami mau lebih lagi Tuhan. Kami minta Roh Kudus Engkau hadir di ruang doa kami, Engkau hadir di setiap rumah-rumah kami Tuhan. Berbicara bagi setiap kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami menyiapkan hati kami. Amin. Shalom, sekali lagi selamat pagi. Kita bersyukur kalau hari ini sekali lagi ada kesempatan buat kita untuk kita masuk hadirat Tuhan. Sesuatu yang berharga yang mungkin bagi sebagian orang merasa itu bukan sesuatu yang spesial, bukan sesuatu yang berarti. Tapi biar pagi hari ini melalui doa pagi hari ini kita mau belajar sama-sama berhadirat Tuhan, bahwa kebersamaan, kedekatan kita, hubungan kita dengan Tuhan itu adalah sesuatu yang perlu dengan sengaja untuk dari waktu ke waktu kita bangun. Itu sesuatu yang perlu untuk kita lakukan. Dan kalau hari-hari ini kita melihat gitu ya, dalam setiap kegeraan yang Tuhan percayakan, baik itu di gereja kami ataupun mungkin di tempat di mana Bapak Ibu Saudara digembalakan. Kalau kita melihat ada begitu banyak jiwa-jiwa baru yang ditambahkan, ada begitu banyak orang-orang dari mungkin dari berbagai latar belakang ya, kepercayaan, ada dari orang-orang yang mungkin sebelumnya mereka belum kenal Tuhan. Dan hari-hari ini Tuhan tambahkan dalam bilangan orang-orang yang boleh bergabung dengan gereja kita masing-masing. Kita bersyukur untuk setiap keberadaan mereka gitu. Tapi kita sebagai gereja Tuhan, kita tidak hanya cukup puas dengan bilangan orang-orang yang ditambahkan. Kita tidak hanya bisa bersyukur untuk melihat seberapa banyak orang yang kita sudah tuai. Tapi kita mau ingat satu perkara di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20 dikatakan seperti ini gitu ya. Ada satu tanggung jawab yang harus kita lakukan sebagai gereja Tuhan. Dikatakan dalam firman Tuhan Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saya mau highlight beberapa kata-kata dalam ayat firman Tuhan ini. Dikatakan, jadikanlah semua bangsa muridku. Lalu hal yang kedua yang saya mau garis bawahi adalah, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Karena itu menjadi sebuah kerinduan saya secara pribadi pagi hari ini. Bahkan kerinduan kita bersama sebagai gereja Tuhan untuk setiap orang-orang yang mungkin hari-hari ini mereka baru kenal Tuhan. Mereka baru mengenal kekristenan. Saya rindu melalui doa pagi ini kita akan belajar sama-sama tentang bagaimana kita membangun kehidupan doa kita. Bukan bermaksud untuk menggurui gitu ya. Bukan bermaksud untuk harus ada metode tertentu yang harus kita lakukan. Tapi saya melihat ini menjadi sebuah kebutuhan. Bagi setiap jiwa-jiwa baru mungkin yang hari-hari ini mereka sudah baru saja mereka mungkin dibaptis. Mereka bergabung dalam CG, mereka bergabung dalam ibadah-ibadah kita. Tapi mungkin mereka belum pernah mendengar bahwa oh ya ada hal yang perlu mereka bangun mungkin yang lebih lagi gitu. Salah satu bagiannya adalah mereka harus melakukan
saat teduh mereka harus membangun mesbah doa mereka. Dan mereka mungkin bertanya gitu, mungkin ada sebagian dari Bapak Ibu Saudara yang mungkin hari ini ada di dalam doa pagi ini mungkin juga ada di bilangan tersebut. Ada Bapak Ibu juga mungkin baru mengenal kekristenan. Dan mungkin punya pertanyaan, saya rindu untuk saya ini berdoa, saya rindu untuk saya membangun mesbah doa. Tapi bagaimana caranya? Bagaimana saya bisa membangunnya gitu. Karena itu pagi hari ini saya rindu untuk mau sharing, mau berbagi dengan Bapak Ibu Saudara mengenai hal ini. Hal simpel-simpel aja, bukan yang seperti yang harus seperti bagaimana, tapi sesuatu yang mudah, sesuatu yang sederhana yang bisa kita lakukan bersama-sama untuk kita bisa memulainya. Pertanyaan yang sederhana mungkin bagi sebagian kita gitu. Kenapa sih orang Kristen ini harus berdoa? Kenapa sih enggak cukup cuma kita ini datang ibadah aja? Kan sama aja nih datang ke gereja kita juga mungkin berdoa. Kita juga menyembah Tuhan, kenapa sih kita mesti berdoa gitu ya. Satu hal yang saya belajar gitu bahwa kekristenan itu bukanlah agama gitu, bukan sekedar agama. Kalau orang dunia mengenali sebagai agama, tapi sesungguhnya kekristenan itu bukan agama, tetapi sebuah hubungan, sebuah relationship. Karena itu Tuhan Yesus itu datang ke dunia gitu ya, untuk memperdamaikan antara kita manusia dengan Allah Bapa. Karena itu sebuah hubungan. Dan doa itu merupakan sebuah cara untuk kita ini bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Berkomunikasi dengan Allah Bapa. Karena itu sebagai orang Kristen kita tidak cuma sekedar datang ibadah. Tapi kita perlu membangun kehidupan doa kita. Membangun komunikasi kita. Membangun persekutuan kita secara pribadi dengan Tuhan. Kalau kita mau mengenal Tuhan. Kalau kita mau dekat dengan Tuhan. Kalau kita rindu punya persekutuan dengan Tuhan. Salah satu yang harus kita bangun adalah kehidupan doa kita. Itu salah satu alasan. Alasan kedua kenapa kita harus berdoa. Yang saya belajar adalah karena kita ini manusia ini kita terbatas. Kita ini tidak tahu segalanya. Bukan hanya tidak tahu segalanya, tapi bahkan kita ini tidak tahu apa-apa, gitu ya, tidak tahu apa-apa. Salah satu contoh gitu yang sederhana. Saya di dunia kerja gitu. Ketika saya mungkin dipercayakan untuk mengerjakan sesuatu gitu. Ini sesuatu yang harus saya buat, saya harus berpikir, kira-kira saya harus lakukan apa nih? Kira-kira strateginya gimana nih? Kira-kira saya kalau mau buat ini plannya seperti apa? Saya memerlukan untuk saya berpikir, saya memerlukan mungkin rekan saya untuk menyumbang ide dan lain sebagainya. Itu hal sederhana, artinya gini, untuk sesuatu hal yang kita hadapi sehari-hari aja, kita tidak bisa memakai kekuatan pemikiran kita terbatas. Apalagi untuk hal yang lebih besar lagi, lebih kompleks lagi. Kita bukan hanya menghadapi pekerjaan, tapi kita menghadapi banyak persoalan kehidupan kita. Kita tidak tahu banyak hal, kita tidak bisa mengandalkan diri kita sendiri. Kita perlu Tuhan, kita perlu untuk bergantung dengan Tuhan. Kita perlu penyertaan Tuhan, kita perlu hikmat Tuhan lebih tepatnya gitu. Karena itu kita perlu berdoa. Apalagi yang pertanyaan-pertanyaan yang sering menjadi pertanyaan. Kapan sih seharusnya kita ini harus berdoa gitu? Waktu yang terbaik untuk kita berdoa itu seperti apa? Kapan saya harus berdoa? Kalau secara sederhana gitu ya, secara umum gitu ya, kita melakukannya itu cari waktu aja yang terbaik. Cari waktu di mana kita ini tidak disibukkan dengan aktivitas yang lain. Mungkin dari sebagian kita gitu ya, kita punya waktu untuk lebih luang gitu di pagi hari. Sebelum kita beraktivitas yang lain, kita datang menghampiri Tuhan, kita bangun lebih pagi mungkin, kita bisa membangun mesbah doa kita di pagi hari. Atau bagi sebagian orang mungkin pagi hari sudah cukup disibukkan karena mungkin ada yang harus mempersiapkan untuk anak sekolah atau untuk suami, untuk keluarga dan lain sebagainya. Pagi hari mungkin waktu yang terlalu singkat yang untuk dia bisa mempersiapkan segala sesuatunya. Kita bisa meluangkan waktu kita bisa memberikan waktu kita mungkin setelah aktivitas kita selesai di malam hari. Tidak apa-apa. Jadi bukan harus dengan patokan waktu kapan yang harus dilakukan gitu, harus jam ini dan lain sebagainya. Kita bisa meluangkan waktu pagi atau siang bahkan mungkin waktu tidak ada kesibukan aktivitas yang lain di mana kita bisa membangun mesbah doa kita. Tapi bukan berarti kalau kita bisa waktu kita fleksibel, waktu kita ini bisa kapanpun. Tapi usahakan gitu ya. Kalau kita menyediakan waktu, usahakan untuk kita konsisten dengan waktu tersebut.
Tujuannya kenapa? Ini bukan sebagai sebuah Taurat ya. Kalau misalnya, oh saya biasa jam segini. Lalu kalau kita tidak melakukan di jam segitu, kita kehilangan berkatnya. Kalau kita tidak melakukan di jam segitu, kita kurang serasa kayak ada sesuatu yang rasa bersalah gitu. Enggak. Tetapi lebih ke arah untuk membangun disiplin rohani kita aja. Oh iya ya, saya jam segini saya sedang ada janjian nih dengan Tuhan. Jam segini nih saya punya meet gitu ya, waktu khusus dengan Tuhan. Itu yang membuat kita ini senantiasa akan menunggu-nunggu waktu tersebut. Kita akan merasa kalau kita tidak ada di jam tersebut, kita akan merasa kehilangan. Bukan karena sebuah Taurat gitu ya. Lalu berapa lama sih kita melakukan waktu saat teduh itu gitu ya. Itu pertanyaan yang juga mungkin beberapa orang yang mungkin baru mengawali untuk berdoa bertanya gitu. Kalau kita sering dengar gitu, mungkin rekan-rekan itu banyak nyarankan minimal 10% gitu ya. Kalau 24 jam berarti sekitar 2,5 jam gitu ya. Tapi bagi kita mungkin waduh 2,5 jam lama banget tuh. 2,5 jam kita ngapain aja gitu untuk kita berdoa. Kita mungkin bisa mengawali dengan hal yang sederhana gitu. Nggak harus langsung kita mengawali sampai berapa lama. Karena berapa lama kita berdoa itu bukan standarnya, bukan patokannya. Tapi kerinduan kita untuk menghampiri Tuhan. Kita mungkin bisa mengawali dengan 15 menit di awal, 30 menit di awal, 1 jam di awal. Tapi saya percaya seiring dengan kerinduan kita untuk kita bersekutu dengan Tuhan, kita sendiri yang akan merasa, saya enggak cukup hanya sekian waktu, saya enggak cukup hanya beberapa menit saya berdoa. Pasti ada sebuah desaan, ada sebuah keinginan untuk saya bertambah-tambah untuk menikmati hadirat Tuhan. Gitu ya. Jadi bukan karena sebuah paksaan, bukan harus karena ada standar tertentu, tapi dengan sebuah kerinduan untuk kita membangunnya. Lalu hal apalagi yang sering juga banyak orang yang bertanya nih, kalau kita berdoa, karena ini pernah masuk juga nih menjadi sebuah pertanyaan yang masuk ke pelayanan kami gitu, dari orang-orang yang mereka punya latar belakang dari agama lain tertentu gitu ya, mereka dimenangkan gitu hari-hari ini. Mereka bertanya, kalau kita berdoa itu kita ini harus duduk, harus berdiri atau kita ngapain gitu ya. Untuk menjawab pertanyaan ini gitu ya, saya juga rindu mungkin kita sama-sama belajar bahwa kalau kita menghampiri Tuhan waktu kita berdoa, kita bisa duduk gitu ya, berlutut bisa, bahkan berdiri juga enggak apa-apa. Enggak ada sebuah patokan kita waktu kita saat teduh kita posisinya harus seperti apa. Tapi bukan berarti kalau kita bisa melakukan itu dengan duduk, berdiri atau apapun, bukan berarti kita mengabaikan keberadaan Tuhan dengan cara yang sembarangan. Oh kalau gitu kita bisa tanda kutip seenaknya, contoh ya, kadang mungkin kurang sopan gitu dengan selonjoran, dengan baring-baring gitu ya, dengan apa gitu ya. Kalau kita tahu bahwa persekutuan kita, mesbah doa kita, di situ Tuhan hadir. Waktu kita menghampiri Tuhan, kita juga meresponi kehadiran Tuhan itu dengan sikap tubuh kita. Kita berlutut, mengangkat tangan, kita berdiri, kita nyembah Tuhan. Kita dengan sikap sopan gitu ya, bukan dengan asal-asalan gitu ya. Lalu aktivitas yang kita lakukan waktu saat teduh itu apa aja gitu ya. Ini juga bukan metode, tapi untuk memberikan kita gambaran. Saat teduh itu apa aja sih yang kita lakukan. Waktu kita bangun mesbah doa itu apa aja sih yang sebetulnya kita kerjakan gitu ya. Salah satu bagian yang kita lakukan waktu kita lakukan saat teduh adalah kita memuji dan menyembah Tuhan. Kenapa ini perlu kita lakukan waktu kita membangun saat teduh gitu ya. Kalau kita melakukan, kita memuji, kita nyembah Tuhan. Sebetulnya itu adalah sikap kita ini sedang memposisikan diri kita itu di hadapan Tuhan. Waktu kita memuji Tuhan, kita ini sedang menyatakan pribadi Tuhan dalam hidup kita. Bukan lagi fokus dengan kita, tapi memposisikan pribadi Tuhan dalam hidup kita. Kita berkata, Tuhan kau baik, Tuhan kau besar, Tuhan kau gembala kami, dan macam-macam gitu. Ada banyak lagu pujian penyembahan, itu kita sedang memposisikan Tuhan dalam hidup kita. Itulah kenapa pujian penyembahan itu penting. Pujian penyembahan itu menjadi salah satu bagian waktu kita membangun mesbah doa kita. Bukan liturgi, sebelum ibadah harus ada lagunya, sebelum doa harus ada lagunya. Tidak semata-mata seperti itu, tapi itu untuk menolong kita, untuk kita mengalami Tuhan, untuk kita mengenal pribadi Tuhan. Waktu kita berkata sesuatu tentang Tuhan, mau enggak mau hati kita itu mengakuinya dengan perkataan kita. Pikiran kita tertuju pada hal tersebut.
itu akan membawa kita lebih lagi, kita akan mengalami kasih dan kekuatan Tuhan. Kita muji dan menyembah Tuhan. Hal lain yang waktu kita lakukan, waktu kita bangun mezbah doa, yang lain yang kita lakukan adalah apa? Kita berbahasa roh. Nah, sekali lagi seperti yang berapa bulan lalu di gereja kita diajarkan tentang berbahasa roh. Bahasa roh ini bukan sekedar kita jadi perdebatan gitu ya. Karena bahasa roh ini bukan, saya kutip dari Pastor Philip ajarkan, bukan keharusan, tapi kehausan. Dan di kitab Roma 8 ayat 26 dikatakan seperti ini, saya bacakan. Demikian juga roh membantu kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jadi bahasa roh, saya istilahkan bahasa roh itu adalah bahasa doa. Karena itu waktu kita membangun mezbah doa kita berbahasa roh. Kita berdoa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan di hadapan Tuhan. Bahasa kita terbatas, kata-kata kita terbatas. Tapi waktu kita berbahasa roh, ada hal yang tersembunyi di hati kita, di pikiran kita, itu bisa kita sampaikan kepada Tuhan. Karena itu kita berbahasa roh gitu ya. Saya tidak akan bahas terlalu dalam poin-poinnya, tapi saya akan kasih gambaran-gambaran apa yang kita lakukan waktu kita bangun mezbah doa. Lalu hal berikutnya yang kita lakukan adalah kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saya sering dengar ada beberapa orang gitu ya. Mereka waktu melakukan saat teduh, mereka suka menyembah Tuhan. Mereka suka memuji Tuhan. Tapi mereka jarang sekali membaca firman Tuhan. Padahal salah satu bagian ini jangan ditinggalkan. Karena kita perlu untuk kita membaca firman Tuhan. Mungkin waktu kita datang ibadah, kita mendengar firman Tuhan. Kita mendapat firman dari hamba Tuhan, mereka kupas gitu, mereka ulas. Tapi kenapa kita tetap perlu secara pribadi kita merenungkan baca firman Tuhan? Karena kita pun perlu tuntunan Tuhan secara pribadi. Firman Tuhan yang kita baca, kita akan dapat rema. Apa yang seharusnya kita lakukan itu secara pribadi. Kita akan mengenal Tuhan bukan dari kata orang. Tapi waktu kita baca, kita renungkan, kita akan mendapatkan tuntunan. Di situ kita akan melihat, mengalami pengalaman-pengalaman. Oh ya, ketika kita mungkin membaca bagaimana Musa dituntun untuk keluar gitu ya dari membawa umat Israel keluar dari tanah Mesir, bagaimana melihat penyertaan Tuhan, bagaimana melihat mungkin kebebalan bangsa Israel. Kita mengalami pengalaman-pengalaman dari firman, bagaimana Yesus menyembuhkan orang buta dan lain sebagainya. Itu menjadi pengalaman kita secara pribadi untuk ketika kita menghadapi masalah kehidupan kita. Karena itu kita perlu untuk mengenal Tuhan. Supaya kita bertumbuh iman kita. Bertumbuh dalam mengenal Tuhan. Jangan ditinggalkan untuk baca firman Tuhan. Lalu berikutnya yang kita lakukan waktu kita bangun mezbah doa adalah apa? Kita berdoa. Kita bisa berdoa untuk diri kita sendiri. Jangan sungkan. Waduh, kalau kita dengar gitu ya. Oh, kalau berdoa itu harus untuk orang lain. Oke, enggak apa-apa. Kalau kita punya kebutuhan, bukankah Tuhan juga ajarkan buat kita? Kalau kita punya kebutuhan, naikkanlah permohonanmu dengan dalam doa dan ucapan syukur. Kalau kita punya kebutuhan, sampaikan pada Tuhan. Tuhan, jangan sungkan dengan Tuhan. Dia bersedia mendengar doa kita. Dia bersedia mendengar kebutuhan kita. Tapi yang jauh lebih baik, kita juga tidak hanya berdoa untuk diri kita. Kita juga terbuka nih dengan kebutuhan rekan-rekan kita. Mungkin keluarga kita yang belum kenal Tuhan juga. Atau mungkin ada orang-orang yang perlu ditolong, ada orang-orang yang mereka perlu dikuatkan melalui doa kita. Pemimpin-pemimpin rohani kita, mungkin gereja kita, mungkin atau kota atau bangsa kita. Kita bisa angkat itu juga dalam saat teduh kita, dalam doa-doa kita. Lalu berikutnya, apa yang kita lakukan gitu ya. Kalau saya kasih gambaran tadi apa yang kita lakukan, setiap bagian itu bukan urutannya ya. Oh kalau gitu yang pertama harus pujian penyembahan, lalu baca firman, lalu bahasa roh. Ini bukan bicara tentang urutan. Tetapi setiap aktivitas yang kita lakukan waktu kita bangun mezbah doa, itu adalah bagian-bagian yang kita lakukan. Mau saya merenungkan dulu, lalu setelah itu saya pujian penyembahan, lalu masuk ke doa, silakan. Tidak ada patokan saya harus lakukan ini dulu, yang mana dulu bagiannya harus saya kerjakan gitu ya. Itu kita lakukan menurut cara kita, menurut apa yang bisa kita kerjakan sehari-hari. Masing-masing mungkin punya cara yang berbeda-beda untuk mengerjakannya.
Tapi saya juga pernah dapat ini, ada beberapa orang gitu ya, mereka punya kebiasaan untuk mereka ini membangun saat teduhnya itu dengan saya menyaksikan via platform tertentu, misalnya contoh lihat YouTube atau mungkin lihat media platform tertentu gitu ya. Suka dengerin khotbah tuh, suka dengerin lagu-lagu worship, penyembahan. Dia suka dengarkan tiap hari diputar, dilihat gitu. Apakah itu bagian dari saat teduh gitu ya? Saya cuma mau encourage gitu ya. Saya mau menyemangati buat setiap jemaat Tuhan. Hal itu baik gitu ya. Hal itu baik untuk membangun kerohanian kita. Kita bisa mengisi menabur hidup kita itu dengan firman tiap hari, dengarkan khotbah-khotbah, lagu-lagu gitu ya. Tetapi saya juga mau kasih semangat buat setiap kita gitu ya. Tidak cukup hanya sekedar kalau kita ini mendengar secara pasif, hanya cuma jadi pendengar. Tapi saat teduh itu kalau kita bisa menghampiri Tuhan secara aktif, yang memang dengan secara khusus kita ini bangun komunikasi dengan Tuhan. Bukan hanya sekedar dengarkan lagu, bukan cuma sekedar dengarkan khotbahnya siapa yang kita putar. Tapi saat teduh itu adalah waktu-waktu di mana kita bisa membangun hubungan dengan Tuhan, bercakap-cakap dengan Tuhan, kita bisa bersekutu dengan Tuhan secara aktif. Ya, bukan cuma mendengar, bukan cuma menerima, tapi kita memberikan waktu kita untuk kita bercakap-cakap, berkomunikasi dengan Tuhan. Sekali lagi seperti yang di awal saya katakan, kekristenan ini bukan agama, tapi hubungan, keintiman, kedekatan, persekutuan dengan Tuhan. Karena itu saya semangati buat jemaat Tuhan yang mungkin belum punya waktu-waktu untuk saat teduh, belum punya waktu-waktu mesbah doa secara khusus. Saya rindu pagi hari ini lewat apa yang saya bagikan. Kita mau belajar sama-sama yuk. Gak ada sesuatu yang berat, gak ada sesuatu yang harus seperti apa. Tapi setiap kita bisa melakukannya. Dan saya percaya ketika kita mengerjakannya, ada sesuatu yang Tuhan tambahkan. Kita akan bertumbuh lebih lagi. Iman kita jadi lebih kuat daripada sebelumnya. Ada perubahan-perubahan, ada buah-buah kehidupan yang kita hasilkan. Ketika kita mengenal Tuhan, kita akan menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Ya, karena itu pagi hari ini yuk kita menghampiri Tuhan. Kita sekali lagi menyembah Tuhan, kita masuk hadirat Tuhan. Kita bangun mesbah doa kita pagi hari ini. Mungkin Bapak Ibu di rumah kalau mau posisi berlutut silakan. Kalau di sini kan terbatas karena ada alat dan lain sebagainya. Mungkin Bapak Ibu yang tidak ada kendala mau berlutut di tempat, silakan. Mari kita hampiri Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Datang dengan sebuah kerinduan pagi hari ini. Yuk kita bangun mesbah kita. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Katakan hanya Engkau. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Yes, Lord. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan.
Tuhan, seperti rusa yang haus. Biar pagi hari ini kita mau membangun mesbah doa kita. Yes, Lord, seperti rusa menantikan Kau. Aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Angkat tanganmu. Hanya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. biar pagi hari ini saya percaya bukan berarti setiap jemaat Tuhan pagi hari ini belum membangunnya. Saya percaya setiap jemaat Tuhan yang hari ini ada dalam doa pagi ini, sebagian besar bahkan mungkin sudah punya jam-jam doa. Tapi hati saya terbeban untuk mungkin dari setiap jemaat Tuhan yang juga ada di dalam doa pagi ini. Mungkin mereka punya sebuah pertanyaan, mereka mau mengawali tapi mereka belum tahu bagaimana caranya. Atau bahkan mungkin sebagian dari setiap jemaat Tuhan yang hari ini ada dalam doa pagi hari ini. Mungkin sudah lama sekali sudah meninggalkan jam-jam doanya. Sudah kehilangan waktu-waktu untuk membangun kehidupan doanya. Mungkin sudah lagi tidak merasa bahwa doa itu sesuatu yang penting. Bukan sesuatu lagi yang harus dibangun dalam kehidupan pertumbuhan kerohaniannya mungkin. Pagi hari ini saya rindu. Mari kita bangun sekali lagi mesbah doa kita. Mari kita bangun sekali lagi kehidupan doa kita. Bukan karena supaya kita kekristenan itu harus seperti apa, harus ada syaratnya, harus seperti bagaimana atau apapun juga. Tapi ketika kita membangun mesbah doa kita, kehidupan doa kita akan menjadi lebih kuat. Saya sharekan tentang kehidupan saya secara pribadi. Apa yang membuat sampai hari ini saya bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Bahkan ketika saya menghadapi tantangan, yang saya ingat adalah waktu saya menghadapi hal-hal yang mungkin kesesakan atau mungkin hal yang
saya rasa berat dalam kehidupan saya cuma ingat bahwa ada waktu-waktu ketika saya jauh mungkin merasa untuk menghampiri Tuhan itu saya rasa butuh lebih perjuangan mungkin. Satu hal yang saya ingat, ada satu pribadi yang lagi menunggu saya. Yang sudah saya tinggalkan, ada satu pribadi yang itu sedang menunggu kapan kamu kembali. Sedang menanti-nanti, saya mau memberi kekuatan untuk engkau gitu. Ada satu hal yang membuat saya, walaupun saya mungkin sekian waktu, mungkin ada waktu-waktu di mana saya merasa itu jauh. Ada waktu-waktu di mana saya merasa ketika saya mungkin tidak bisa menghampiri Tuhan dengan hati yang gimana gitu ya. Tapi mungkin ada masa-masa di mana saya punya pergumulan gitu. Tapi mesbah doa itu akan mengingatkan saya bagaimana ada Tuhan dalam hidup saya. Mesbah doa itu yang menarik saya kembali untuk ayo kembali. Ada Tuhan. Ayo kembali. Itu membuat hal-hal dalam hidup saya itu bisa berlalu sampai hari ini. Karena itu saya dorong bagi saya jemaat Tuhan pagi hari ini. Bukan metodenya, bukan caranya, bukan berapa lama waktunya. Tapi mesbah doa itu harus kita bangun dari waktu ke waktu dalam hidup kita. Kekristenan bukan sekedar agama, tapi kita mau mengenal Tuhan. Dan lebih lagi supaya Tuhan mengenal kita. Mari kita pujikan lagu ini sekali lagi. Kita bawa hati kita, yuk. Kita katakan hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Pribadi yang mengenal. Benar Tuhan, Kau pribadi yang mengenal kami. Lebih dari orang-orang terdekat kami bahkan. Kami bawa hidup kami di hadapan-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami bawa mesbah doa kami pagi hari ini di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau mencurahkan isi hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan sekali lagi Tuhan. Kami rindu pagi hari ini Tuhan. Kembali Tuhan pada Engkau Tuhan. Kalau kami jauh bahwa kami kembali. Kalau kami jauh Tuhan hari ini kami mau mendekat lagi Tuhan. Yes Lord. Padamu. Amin, amin. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau. Pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu. Dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan tinggal dalam tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Berkati Tuhan setiap jemaat-Mu hari ini. Saya percaya hadirat-Mu hari ini ada dalam setiap rumah-rumah, dalam setiap jam-jam doa mereka pagi hari ini Tuhan. Kami percaya setiap mesbah doa yang runtuh hari ini mulai dibangun kembali Tuhan. Kami bersyukur sebagai gereja Tuhan. Kami bersyukur setiap untuk murid-murid Tuhan yang boleh mereka hari-hari ini akan semakin bertumbuh dalam kenalan akan Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, bahwa Engkau mengasihi kami dan Engkau rindu untuk bersekutu dengan kami. Berkati Tuhan, mulai dari orang tua yang berdoa,
anak-anak yang akan berdoa, keluarga yang berdoa Tuhan. Kami memberkati setiap jam doa mereka, di situ Engkau hadir. Engkau juga akan menjawab setiap pergumulan mereka, menjawab setiap seruan-seruan mereka Tuhan. Ketika mereka bersekutu dengan Tuhan, kalau mereka lemah, mereka akan dikuatkan kembali Tuhan. Mereka akan dihiburkan Tuhan. Bahkan perkara-perkara yang mungkin mereka saat ini belum tahu, mereka belum pahami, Tuhan akan singkapkan melalui firman-firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini, untuk setiap firman yang Engkau bagikan, setiap pengajaran yang Engkau berikan buat setiap kami, buat setiap jemaat terus bertumbuh Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa, kami ucap syukur. Amin. Sampai jumpa di doa pagi kita berikutnya. Saya percaya ada berkat Tuhan yang baru yang akan Tuhan sediakan buat setiap kita. Biar kasih Tuhan, penyertaan dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Kudus menyertai setiap kita sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati.